Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membungkam mulut seorang muslimah yang sepertinya ia adalah seorang penggemar atau fans berat dari Zulkifli M. Abbas, teman-teman. Fans berat Zulkifli M. Abbas ini mengatakan seperti ini di dalam video yang kita upload beberapa hari yang lalu. Nah teman-teman, kita akan melihat ada seorang muslimah sepertinya teman-teman. Dia bernama Susiyati 3938. Dia kepanasan, dia kejang-kejang karena kita mengupload sebuah video yang berjudul heboh, Zuma ketahuan tidak bisa membaca tanpa adminnya. Maka timbullah komentar-komentar yang seperti ini teman-teman. Si Susi ini mengatakan penyembah manusia bisanya bikin fitnah ke Bang Zuma. Terus teman-teman, Susi ini juga mengatakan penyembah manusia sedang halu mencoba memfitnah Bang Zuma tapi tidak mampan ten. Oke lanjut, penyembah manusia sedang memfitnah Bang Zuma. Lanjut, Oten Dongo suka fitnah. Lihat teman-teman, Bang Zuma sedang difitnah, Oten kehilangan akal. Berikutnya, si Susi ini juga mengatakan ini fitnah banget. Susi makin panas teman-teman dengan mengatakan Oten penyembah manusia sedang kepanasan dan mencoba memfitnah Bang Zuma. Hahaha, tidak mampan ten. Wah, ternyata ibu ini masih terus kepanasan dan kejang-kejang teman-teman. Kasihan Oten karena banyak mualaf jadi kehilangan persepuluhan. Sekarang mau fitnah Bang Zuma. Hahaha, gak mampan ten. Lihat nih teman-teman ya, minoritas harusnya tahu diri bukan memfitnah. Sadar ten. Banyak Oten sakit hati karena makin banyak mualaf. Saya gak sakit hati sama sekali kok. Kalau ada yang mau pindah ke agama Islam ya pindah sajalah. Karena ada seorang netizen kita mengatakan bahwa ya Tuhan sedang menyeleksi orang-orang yang benar-benar ingin mencari Tuhan, ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ingin melakukan kehendak Tuhan. Biarkanlah orang-orang yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya pindah ke agama sebelah, katanya begitu teman-teman. Apa coba yang bisa dibanggakan dari para mualaf? Hei Bu Susanti yang terkasih, kamu pernah dengar nggak perkataan Kainama tentang ciri-ciri seorang mualaf? Silahkan ibu mendengarkan apa yang dikatakan Ustadzmu ini. Yang nyusahin orang, itu mualaf. bikin malu orang lain, Itu mualaf. bikin masalah untuk orang lain. Itu mualaf. Ya, nih si Kristi apa nggak hancur-hancuran hidupnya? Hancur. Itu mualaf. Tapi di sini kita ketawa aja. Kita nyanyi-nyanyi. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Soalnya banyak yang mualaf. Sebentar lagi perpuluhan lewat. Inilah yang ingin Ustadz K bawa. Kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain, Kristen jadi apa? Orang Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh, udah umat Islam di Indonesia deh. Paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia. Udah Indonesia lah. Itu mualaf. Saya suka dengan ini. Menjilat ludahnya. Itu mualaf. Ucapkan syukur setiap saat. Dalam setiap keadaan. Ucapkan syukur. Sekali lagi, ucapkan syukur. Apa itu? Alhamdulillah. Nah, kamu sudah dengar sendiri kan Bu, apa kata Ustadzmu tadi? Bahwa para mualaf itu mempunyai ciri-ciri yang suka nyusahin orang, yang hidupnya hancur-hancuran, yang ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran. Ya itulah para mualaf. Jadi tidak ada alasan untuk kami kepanasan ketika ada seseorang yang pindah ke agama Islam dan meninggalkan agama sebelumnya yaitu Kristen. Kami tidak panas sekali karena para mualaf itu kualitasnya ya seperti bangke ini, seperti Kainama ini.
Untuk apa orang-orang model ini dipertahankan? Biarkan saja dia pergi. Mari kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya, karena banyak mualaf sehingga Oten pingin memfitnah Bang Zuma. Makin hari makin banyak mualaf, jadi Oten ingin memfitnah Bang Zuma. Fitnah apaan ini? Oten semuanya isinya kayak gitu teman-teman. Emang mereka ajarannya kayak gini teman-teman, diajarin untuk memperkatakan sesuatu yang tidak benar teman-teman. Padahal kita sudah membukakan kebenaran kepada para netizen kita ini ya, bahwa benar loh Bang Zuma itu kan kenyataannya nggak bisa baca teman-teman. Di dalam video yang kita upload ini, Bang Zuma ini kenyataannya ketika disuruh baca, dia mengatakan di dalam video perdebatan ini ya teman-teman, dia bilang, mana admin saya, masukin admin saya, baca dulu ini Zuma, kata apologet Kristen kita kan, ayo baca ini Zuma. Dia bilang, mana admin saya, masukin admin saya. Kan dari sini ketahuan memang benar sih Zuma ini nggak bisa baca teman-teman. Lihat ini, fitnah isinya fitnah semua. Memanglah Abdul ini ya. Memang agak sedikit aneh sih teman-teman kalau kita melihat para Abdul di kolom komentar video kita ini teman-teman. Padahal pada kenyataannya kita tuh ingin memberikan sebuah kebenaran, memberitahukan sebuah fakta yang benar-benar terjadi kepada saudara-saudara muslim kita, bahwa ya benar gurundanya kualitasnya seperti itu gitu loh. Kalau kalian sudah melihat gurunda kalian kualitasnya seperti ini, ya udah jangan dipercaya lagi gitu loh. Tujuan saya tuh hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara muslim saya, supaya kalian itu tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya adalah seorang ustadz, oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya adalah gurunda. Padahal pada kenyataannya di balik semuanya itu ia mempunyai sebuah motivasi yang pada intinya untuk mengenyangkan dirinya sendiri. Tujuannya adalah uang. Dengan uang-uang yang diberikan oleh para fans, dengan uang-uang yang diberikan oleh para jemaah yang percaya kepada ustadz ini, kepada oknum ustadz ini, maka ia akan mengatakan bahwa seakan-akan uang yang dia dapatkan, materi yang ia dapatkan digunakan untuk membangun sebuah pesantren atau digunakan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Tetapi pada kenyataannya, ini yang perlu kalian ketahui ya saudara-saudara muslimku. Saya akan kembali membukakan tentang fakta gurunda yang kalian sering agung-agungkan, yang sering kalian bangga-banggakan ini. Mari kita dengarkan. Si Zuma koinnya cuma 200 sekarang bang. Iya, dia mau bayar Pajero kata orang itu kan. Kalau mendengarkan hal ini pasti ibu yang tadi berkomentar ini pun pasti akan kepanasan teman-teman, dengan berkata, fitnah apa lagi yang dikasih Oten ini. Gak mungkin lah gurunda Zuma itu hutang sana sini. Ya, mari kita bukakan ya teman-teman. Ini pengakuan dari saudara-saudara muslim. Mari kita dengar. Ini memang saya lihat lagi ya, Zuma itu kan udah berkurang tuh ya, terus berkurang ketajaman kemujatannya kan, terus khotbahnya pun berkurang, udah gitu mukanya kurang semangat, kemungkinan mukanya muka pepaya. Gini bang, muka pepaya. Iya, gini, ada info ya dari dealer cicilan Pajeronya kemungkinan. Nah itu dia, saya baru ngomong tadi. Aduh, emang kayak bentar. Emang kalian nggak tahu Pajeronya udah diganti sama expander? Makanya dia pikir koinnya itu kayak dulu terus, rupanya grafiknya menurun. Yang tidak berubah itu cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau cicilan itu berubah, kalau dana koin yang masuk itu berubah, apalagi yang melawan penguasa pemilik langit dan bumi yaitu Yesus Kristus. Dia stop, tamat loh. Betul. Ujung-ujungnya ngapa? Ujung-ujungnya ngumpulin kerdus. Sekarang jelaskan bahwa benar Zuma itu sedang mencicil mobilnya. Jadi sekarang ia kekurangan uang nih. Jadi tidak ada alasan untuk ibu yang berkomentar tadi mengatakan bahwa kamu sudah memfitnah gurunda Zuma. Ini bukan sebuah fitnah. Ini saudara-saudara muslimulah yang mengakuinya. Dengar baik-baiklah. Ada utangnya.
Mereka cerdik kawan, di undang-undangnya orang Kristen naik mau dikasih saweran. Tujuannya apa? Orang itu dikasih 500, mereka dapat juta-jutaan, ya. Jadi teknik mereka begitu, katanya Zuma mau bayar Pajero-nya, pura-pura mau bangun pesantren lagi. Kasihan kali Gerah Mualaf. Ya, orang itu lurus-lurus aja. Si Zuma kan banyak kilik-kiliknya ya. Dia mendirikan masjid di tempat wisatanya. Itu kan jadi fasilitas tempat wisatanya. Tapi orang ini kan OON, namanya OON-nya diborong-borong semua ya. Jadi mereka nggak tahu mau sholat di masjid itu harus bayar, karena harus masuk dulu ke wisata itu. Masuk ke wisata itu 10.000. Sekarang dibuat tenda-tenda jadi warung remang-remang. Aduh. Apa yang dikatakan sang debaters itu benar, bahwa Zuma ternyata berdebat itu secara settingan, di mana ia membayar orang awam untuk masuk ke roomnya, kemudian dikasih uang, dan ia mulailah membuat konten yang seakan-akan dia sudah memenangkan sebuah diskusi atau sebuah perdebatan. Dan akhirnya dalam kontennya itu ia mengatakan ia sudah mensahadatkan pendeta yang sangat cerdas. Ya, pada kenyataannya semua yang dikatakan Zuma itu hanya omong kosong. Mari kita dengarkan. Sekretarisnya itu sahabat Zuma itu, mereka mau ngasih ibu apa sedikit uang apa lagi itu, karena ibu sudah sering hadir di rumah mereka gitu. Ibu mana nomor rekeningnya bu, katanya. Maaf ya, aku nggak mau disogok-sogok. Ku bilang nggak ada. Aku nggak tahu aku kemana arahnya itu. Mereka hanya mau berterima kasih aja karena ibu datang ke rumah mereka gitu. Terima kasih bu, karena ibu sudah mau berada di rumah kami. Bagi persenan berarti? Nggak ada, belum ada, demi Tuhan nggak selamat ibu. Akhirnya saya tolak. Oh maaf ya, aku nggak mau berkhianat. Aku penginjilan murni, nggak mau aku disogok-sogok. Aku bilang. Nggak banyaknya bu, nggak banyaknya bu, hanya 500.000-nya bu. Mana nomor rekening ibu, katanya. Oh maaf, nggak, aku punya uang kok. Aku kalau masalah ini aku murni penginjilan, saya bilang. Iya. Iya. Yang sering sama dia, aku rindu sama ibu lah, kok nggak pernah lagi. Iya, yang selalu bersama Bang Zuma kalau naik mobil, masih muda dia, itulah. Aku rindu loh sama ibu, kok nggak pernah lagi mampir ke rumku bu, katanya. Maaf ya dek, ibu sekarang udah malas debat, nanti emosi bu, takut berdosa, terus kalian hujat Yesusku, enggaklah sakit kepalaku, ku bilang. Ketawa lah dia, katanya, datang dong bu, mampirlah sekali-sekali gitu. Sering mereka belum lagi ini ya, mau berbagilah mereka dengan lawan musuhnya, kan gitu lah ibaratnya. Tapi kan jarang orang seperti itu loh. Iya sih, iya. Tapi ya ibu nggak mau terima loh, nggak. Betul, nggak bohong ibu. Apa digitukannya semua lawannya mancing yang betah di situ ya. Mungkin ada yang perjanjian dulu juga, perjanjian yang nanti. Berarti kalau Eceknya mau cari koin, awak cari duit, enak juga berbisnis sama mereka ya. Kan bisa aja aku bilang kayak gitu kan, luar paus 5 atau lain-lain koin lagi sekian. Mau kalian kasih sama aku 2 juta per sekali ngomong, per sekali room. Aku bilang gitu bisa ya kan? Iya. Bu Darni itu pulsa, itu per jam itu ngomong itu berapa ratus ribu. Iya, nggak usah. Pokoknya per live tergantung berapa yang keluar paus nanti apa segala macam. 2 juta ya atau 1 juta aja pun ya kan. Berapa persen aja, contohnya nanti kelihatan itu dia dapat berapa kak, terus aku minta berapa persennya, contohnya itu juga bisa. Tinggal mana nih Abdul yang berkomentar bahwa Zuma itu cerdas, Zuma itu difitnah Oten sedang kepanasan karena banyak mualaf. Ya, kami tidak kepanasan sama sekali. Kami hanya ingin mencerdaskan kalian.
lihatlah apa yang dilakukan gurundamu di belakang layar. Ini pengakuan dari seseorang yang sudah berdebat dengan Zuma dan sudah masuk ke dalam roomnya Zuma, dan akhirnya lihat adminnya Zuma ngemis-ngemis kepada ibu ini, bahkan ingin mentransfer uang agar ibu ini masuk ke dalam room Zuma. Untungnya ibu ini adalah seorang yang menghidupi kebenaran. Motivasinya masuk ke room Zuma memang benar-benar untuk memberitakan Injil dan bukan untuk uang. Berbeda dengan Zuma, menyebarkan hoax demi mendapatkan uang. Mari kita lanjutkan. Yusuf Alparo, jangan fitnah Bang. Saya nggak fitnah, ada saya lihat video kemarin ibu-ibu mau dikasih si Zuma uang. Terima kasih Bu, ibu udah sering masuk ke room kami katanya. Masuk lagi dong Bu, nggak mau ibu itu. Nah, lihat kan, ketika sang debaters membukakan fakta yang sebenarnya, pasti ada saja Abdul yang kepanasan. Kau nipu-nipu aja Bambang katanya kan. Nah, sang debater mengatakan bahwa saya ada melihat video tentang pengakuan seorang ibu yang mengaku bahwa Zuma ingin membayarnya. Maksud sang debater adalah video yang barusan kita saksikan tadi, teman-teman. Itu adalah bukti bahwa benar Zuma membayar orang agar dia bisa memenangkan perdebatan. Lebih parahnya lagi, yang Zuma tantang berdebat adalah orang awam. Kenapa tidak mau? Karena Zuma kan sudah mulai merosot juga penghasilannya. Dia kalau memfitnah-fitnah, menghujat-hujat baru dapat koin. Kalau dia lurus-lurus, bagus orang mendengar kiai atau Ustadz Adi Hidayat, ya penipu itu semua. Aduh. Gak percaya kalau orang mau masuk masjid itu harus melalui taman hiburan. Taman hiburannya itu taruhnya kan di tengah. Waduh. Masjid itu. Halo Nabi Zuma. Aduh. Ya betul ini betul. Taman wisatanya mangkrak. Nggak keurus. Dia jadi lagi bangun rumah hobbit. Sebentar, dia lagi bangun rumah hobbit, kurang dana, caranya mau bangun pesantren. Waduh, iya. Dia ini aneh aja. Pajero belum lunas, bangun pesantren, taman wisata, masjid, aduh. Tapi sekarang koinnya cuma 700, 500. Barusan saya lihat. Menurun lah. Ya karena nggak mau lagi orang Kristen masuk sana. Kalaupun ada, orang itu mengaku Kristen. Iya, tapi kan orang ini pintar. Tapi sering di komal sahabatnya Bang Zuma itu orang Kristennya sama terus itu, yang dinaikkan. Iya. Dibayar. Karena itu dikasih uang. Iya, dibayar betul. Kayak ibu kemarin kan mau dibayar, nggak mau dia. Aduh, kacau. Settingan lah ya. Nggak berani lagi tuh. Apa kalau lawan apologet yang memang ada kapasitas. Sekarang dia coba masuk ke komal-komal Kristen karena nggak laku lagi dia di komalnya sendiri. Aduh, di komal Kristen pun kemarin hancur. Masuk Sherman lari dia. Gini, kan ada apologet yang mau bilang, sini Bang Zuma, saya beri pengertian. Kata Zuma, saya nggak perlu pengertian, saya nggak perlu dalil. Ngoceh dia terus. Jadi kayak mama memang mau spesialis ngoceh. Iya, itu dia. Oke bro, itu aja. Iya. Siap, terima kasih Nabi Zuma. Selamat malam. Iya. Alah, Zuma itu udah terbaca orang otaknya kok. Gak usah ragu lah. Dia buat masjid di tengah-tengah tempat hiburan dia. Kan fasilitas masjidnya, fasilitas taman hiburannya jadinya itu kan. Daripada dia keluar uang, bagus diajaknya orang mau uci-uci. Ayo kita bangun, dibangunlah. Mau sholat ke situ kan harus melalui taman hiburannya. Kalau nggak aku bilang-bilang gitu, bayar 10.000 kawan. Kayak yang pernah ada tuh di TikTok di Padang kan. Orang mau sholat ke taman, harus masuk taman hiburan, bayar dulu taman hiburan ini. Katanya, lo kayak mau ke masjid kan ribut itu. Itulah strategi si Zuma untuk fasilitas taman hiburannya. Sekarang dia
lagi renovasi Hobbitnya, kurang dana, makanya dia punya akal cerdik. Oh, kita buatlah pesantren. Nah, itulah fakta yang sebenarnya tentang Gurunda Zuma kalian. Kalau kalian masih tidak percaya bahwa Gurunda kalian ini mengemis kepada para fans atau kepada para subscribernya dengan alasan dia ingin membuat sebuah pondok pesantren, maka saya akan memperlihatkan detik-detik Gurunda kalian mengemis dan mengatakan bahwa saya akan buka pesantren. Mari kita dengarkan. Ups, sabar teman-teman, tentu dengan raut wajah yang sedih. Ayo kita lihat. Bang Valen itu Umar Al-Farisi yang ribut dengan Bang Zuma, yang memprotes Bang Zuma terkait dengan kata baptis adalah wudhu, masih kan nggak? Itu lagi sakit, beliau telepon kemarin, japrik saya kemarin, Bang Zuma minta tolong kayak gini itulah ya. Tugas kita sebagai muslim harus saling membantu. Alhamdulillah dari stiker yang ada, gift yang ada, dan bantuan dari MMCI juga, kita bisa kemudian membantu beliau. Jadi teman-teman, saya sudah menyematkan link yang ada di channel Siddiq Abbas. Bagi yang mau berimpak bersedekah silakan, Anda nggak rugi, nggak ada paksaan. Cuma 19.000 pun 19.000 per bulan. Tapi 19.000 per bulan ini, kalau netizen kita itu 318.000 kali 19.000, kita bisa bikin pesantren besar. Gitu ya teman-teman. Anggap saja koin 1.000 per hari dikumpul 1.000 kan 30.000-nya per hari kan, per bulan. Tapi enggak minta 30.000, cuma 19.000 itu ada di YouTube Zulkifli Abbas, silakan dilihat di sana. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Di sini sudah asar, saya juga harus balik kanan ke rumah karena kita mau live debat. Karena kalau cerita kayak gini terus capek sendiri gitu loh. Nah, itulah Gurunda Zuma kalian, saudara-saudaraku. Silakan kalian berpikir dan berkomentarlah secara waras. Lihatlah fakta-fakta yang dibukakan ini. Kalau teman-teman melihat video terakhir tadi di mana Zuma mengatakan capek juga saya ngomong sendiri kayak gini ya, itu karena tidak ada yang sawer teman-teman. Karena di roomnya atau di komalnya itu tidak ada lagi orang-orang yang prihatin sama dia, karena ya itu sudah terbongkar. Tujuannya bukan memberitakan kebenaran yang ia imani di dalam ajarannya, tetapi ya isinya hanya memfitnah ajaran Kristen, hanya menjelek-jelekan ajaran Kristen, hanya ingin mempertontonkan bahwa dia adalah orang yang paling benar. Tapi pada kenyataannya kita sudah melihat ada udang di balik bakwan, semuanya bertujuan hanya untuk mengenyangkan perutnya saja. Sekian video kita hari ini teman-teman. Saya berharap melalui video ini saudara-saudara muslim saya khususnya disadarkan, dan saudara-saudara Kristen saya pun semakin waras ketika melihat atau ketika berhadapan dengan si Zuma ini ya. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah terpancing dengan apa yang disampaikan Zuma, karena kita tahu tujuan Zuma hanya ingin mencari kesalahan. Tujuan Zuma pada akhirnya hanya untuk uang. Sekian video kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di video kita berikutnya.